Waktu itu pas akhirnya gue sign, gue tuh lihat Nana gitu kayak, hah gila, baru setahun dia udah 40 juta sebulan. Di 2017 ya, kalian decide nih untuk melakukan something yang berbeda banget sama bisnis kalian yang sebelumnya. Bisnis ini kita benar-benar treat secara profesional dan kita Oke. juga hire orang-orang juga ya yang kayak karena kapasitas gue nggak di branding gitu. Gue tahu yang bagus tapi gue nggak bisa bikin gitu Ya. kan. Ada sesuatu yang ternyata di dalam sini tuh ya kita bisa jadi impact buat orang lain gitu. Alright, welcome to Live Talk. Ya, kita kembali lagi bersama gue Albert di sini sebagai host salah satu live partners juga. Dan hari ini bersama gue ada founder dari Live sendiri, yaitu ada Christina Dijohadi. Ya, Hai. biasa dipanggil Nana ya. Nana. Dan ada Juliana Parmadi. Biasa dipanggil Jule ya. Oke, Jule. gue panggil Nana dan Jule ya. Yes. Asik. Oke, by the way, ini gue denger ya. Kemarin tuh katanya gajian kan ya, Januari ya. Gajian. Ya. Kan gajian kita Income nyebutnya ya. income. Income ya benar ya. Dapat income itu nominalnya luar biasa ya. Lumayan. Lumayan. Bersyukur lumayan. Kalau di Indonesia tuh berarti 9 digit ya. 10 Oh, dong. 10, oh ya, 10 digit ya. Oh, lagi Udah hitung 9 kan, digit Nol, ya? lagi. 10 digit ya. 10 Boleh dong. di-spill nggak? Boleh lah ya. Kan emang gitu judulnya. Iya, iya, iya. Oke, dari Nana sendiri berapa? Spill aja. Oke, 1,5 miliar. Spill aja. Wait, tunggu. Kalau misalnya ini gue nggak pernah, maksudnya ya, tiba-tiba masuk rekening 1,5 miliar gitu. Gue juga nggak pernah sih. langsung tremor. pas lihat saldo kayak Itu yang sebelumnya prioritas terus jadi biasanya prioritas ya. Langsung berubah statusnya gitu ya. langsung. Oke, 1,5 miliar. Kalau Julia sendiri berapa? 1,2. Oh! Gila ya. Itu pas masuk kayak gitu, itu apa yang dirasakan? Tremor. Bener-bener kaget ya? Harus, Harus. kaget sih, kaget. Sampai nangis ya kemarin ya? Nangis. Iya, ya? Soalnya nggak nyangka juga ya, Betul. kayak sampai 10 digit gitu. Oke, itu sekali masuk kan ya? Sekali masuk. Gila, 1 bulan tuh. 2 minggu. Ya, 2 minggu kan? Terus Kan 2 gaji minggu 2 lagi kali. dapet lagi tuh. Iya dong. Dapat lagi. Men, gila. Nah, ini gue belum spill ya, maksudnya bisnisnya apa ya? Karena kan ya kita baru kasih teaser doang nih income-nya nih. 1,5 miliar. Bukan combine tapi each of you guys gitu ya. Iya Setiap dong. orang 1,5 dan 1,3. Luar biasa kan. Nah, sekarang gue mau nanya nih. Kalian tuh kalau shampoo habis masih diisi air nggak sih? Gue nggak pernah keramas di rumah. Wow. Saya suka seperti ini. Jadi kalau udah gatel langsung ke salon gitu ya. Kemarin sempet sih lupa beli. Oh, lupa beli jadi diisi air dulu. Terus dikocok gitu kan ya. Soalnya itu biasa ya. Ngerti kan maksudnya kan tapi. Iya. Tapi gini deh, maksudnya income 1 miliar ini kalau gitu omsetnya berapa? Omset. Omset grup. Omset bisnis lah. Oke. kita bilangnya. Tahun lalu sih omset bisnis tembus 85 miliar. Wah, jadi 85 miliar dapat income-nya bersih tuh ya. Udah nggak dipotong apapun kan ya, 1,5 miliar. Udah Per habis bulan. belum? Per bulan iya, per bulan. Nggak tuh. dipotong pajak. Berarti kalau per tahun hampir 12, ya 10 miliar lah ya, Ya. kira-kira lah ya. Amin ya. Ya amin. Tapi ini pertanyaan lagi ya, itu income udah habis belum? Yang bulan kemarin. Hampir. Kalau Nana sih abis. Cerita dong dibeliin apa tuh 1,5 miliar? Aduh. DP mobil langsung. Iya, DP mobil DP mobil. sebenarnya baru dikit banget nih karena mobilnya inden. Oke, ya. jadi baru keluar DP gitu ya. Terus. Jadi kita bahas shopping list nih. Iya dong, ya biar seru dong. Ya udah Nana aja itu. Ayo. Langsung gue langsung. Nggak enak nih, flexing dong Ini jadinya. nggak apa-apa, kan itu tujuannya. Gitu. Biar tertarik gitu kan ya. Oke, terus aku beli ini one of my dream bags sih. Oke. Goals. Spill. Lah, nggak apa-apa lah. Birkin 25. Wah, itu berapa Oh, harganya? sini. Berapa harganya? Aduh, soalnya belinya di reseller ya, jadi Oh. harganya emang sekarang udah lumayan tinggi ya, tapi Wow. katanya investasi. Masih nyari diskon nggak sih, Nana? Kayak jarang diskon ya kalau udah ngomongin Birkin. Kalau Julia sendiri gimana? Aku Habis tuh duit? enggak Oh, ditabung? ditabung. Oke, oh setengah ditabung. Itu sisanya buat apa? Sisanya buat keperluan sehari-hari. Wih, sebanyak itu. Ngapain? Ya kan banyak.
Ya buat ya shopping lah. Ditabung gimana? Reksadana gitu. Kemarin sih tabungan. sempat taruh di depo sama ada yang Oke. taruh di reksadana. Oke, berarti nggak splurge gitu Enggak. kayak Christina gini. Oh enggak. Gue tiap kali podcast kayak gue udah jadi Dia kayak seorang lo. Gua rajin menabung. kayak selalu gue jadi antagonisnya ya. Tapi by the way nih ya, kita sebelum masuk ke bisnisnya ya, biar orang penasaran kan, Oke, bisnisnya apa gitu ya. Background kalian sendiri, kuliah dari mana? Aku Binus International waktu itu ambil double degree ya sama Oke. Kertin. Oke, lulus tahun? Tahun Nggak, kira-kira ya. Ketahuan dong umurnya. Canda. 2008. Oke, kalau Jule? Aku dari Melbourne, Oke, Melbourne. University. Tadi ambil apa? Graphic design. Graphic designer. Saya accounting. Oke, accounting. Oke, terus akhirnya terakhir kerja apa? Bisnis. Jadi Bisnis, emang aku bisnis. dulu sempat sih jadi lulus kuliah, sempat kerja ngerasain dunia corporate ya. Berapa lama? Lumayan, 5 tahun. Wow, 5 tahun itu aku lama, sempat itu lama. sampai kerja di Singapura juga. Oke. Terus Di kerja perusahaan Big Four tuh consulting ya? Nah, yang di Singapura bukan sebenarnya. Di Oke. Singapura tuh manajemen consulting, terus habis itu aku balik ke Indo, baru kerja yang di Big Four itu, Oke. KPMG ya. Pintar. 1 tahun habis itu Smart banget emang. Oke. ya udah, terus habis itu menikah, bucin, dan akhirnya aku Menikah, memutuskan bucin. untuk menjadi ibu rumah tangga yang soleha gitu. Jadi aku resign. Oke. Terus Tahun berapa resign? 2013. Oh, Sebelum merit 13. 2013 Oke. sebenarnya. Ya kan 5 tahun, 2008 sampai 2013. 2013. Ya, gitu. Oke, itu sebelum merit resign. Ya. Jadi 2013 sampai mendirikan Live 2017 tadi Benar. jadi ibu rumah tangga? Punya bisnis. Oh, Punya sambilan. bisnis, sambilan. Karena mungkin tipenya nggak Nggak suka bisa diam, diem. ya. Pas anak pertama belum tuh, masih ngurus dengan sepenuh hati ya. Cuman begitu, begitu Sepenuh hati. 2016 lah. 2016 aku mulai bisnis. Oke, Gitu. kalau Julia sendiri gimana? Aku Iya, Pertanyaan lulus apa ya tahun. lulus tahun 2000. Kita flashback dikit. Lulus apa nih? Lulus kuliah. SD. Iya lulus kuliah apa lagi? Enggak lulus ya. Lulus 2015. Oh, 15. Anak tuh kan 2009. 2009. Iya. 2019 lulus. Kita seangkatan dong sama 2015. Ikut 2010. Balik ke Indonesia. Balik ke Indo, iya. 2010. Terus, Kerja. Jadi? Pertama sempet kerja di corporate HSBC lah, bank Premier Banking. Yes, Tapi Jadi ngerasa apa? Customer service? bukan, marketing. Marketing. Itu Premier Deposito yang Oke. harus nabung 1M itulah pokoknya. Terus tapi udah kerja berapa lama nggak cocok, terus ya gitu ya itu mulai jalanin passion ceritanya. Oke. Ya, jadi Apa tuh? berbisnis. Oke. Bisnisnya apa aja? Boleh Clothing sebutin nggak? line. Clothing line. Terus ya gitu ada Masih jalan nggak? F&B. Masih jalan nggak? Clothing line masih sih sampai sekarang. Wih, keren. Terus? Cinci PO ya kan, ke Korea, Iya. Hong Kong, Just tip Bangkok, gitu ya. Just Tip, pokoknya Palu gak ada, lu mau titip apa gua ada gitu kan. Skincare, Terus, iya fashion, bisa semua bisa semua. dulu Keren, kayak keren. gitu. Terus udah gitu sempet buka ya F&B sama sempet franchise sekolah. Oke. Itu berarti sampai 2017 juga? Sampai sebenarnya kan ada beberapa yang Masih jalan berlanjut kan ya. sampai sekarang? Ada. Cuman beberapa sempat ditutup juga? Ya ada yang udah enggak. Oke, udah nggak lanjut lagi ya. And then di 2017 ya, kalian decide nih untuk melakukan something yang berbeda banget sama bisnis kalian yang sebelumnya. Ya kan, kalian kan mungkin dulu ya fashion kan glamor lah, maksudnya kayak wih keren banget Cici punya clothing line gitu kan ya. Ya di Instagram juga kan keren kan ya, founder of apa gitu ya, ya kan. Iya. Terus akhirnya banding setir ke satu industri ya, kita spill aja, which is insurance. Insurance industry. Yang mungkin bagi banyak orang gitu ya, ini kan industrinya industri orang tua banget gitu kan ya. Stigmanya kan seperti itu, apalagi di Indonesia gitu kan ya. Dan nggak sering juga, nggak jarang juga bahwa ini kayak, ini ngapain sih lu jadi agen asuransi? Ibarat seperti itu, ya kan? And mendirikan Life, Yes. ya kan? Life. Kenapa sih? Oke, jadi emang aku duluan ya sebenarnya jalanin bisnis ini ya di tahun 2017. Beda berapa bulan? Setahun. Oke, setahun. Leader saya. Oke. Setahun. Jadi waktu itu pertama kali join sesimpel aku melihat perusahaannya ya. Jadi perusahaannya itu menurut aku spill juga nih. Iya dong. Oh ya, oke. Kita kan under Allianz ya. Kita bangga Allianz- dong. Iya, bangga. Karena Allianz sendiri itu suatu perusahaan Jerman yang juga
perusahaan terbesar di dunia gitu ya. Nah, dengan background aku yang dulu pernah kerja di dunia corporate, aku kangen sebenarnya jadi career woman gitu kan. Dan aku ngelihat wah boleh juga nih kan, berarti kan gue kayak kerja di Allianz gitu ya, walaupun agent gitu. Gue nggak gitu ngerti lah sebenarnya tadinya kalau agent tuh kayak gimana gitu. Pokoknya gue berasa oke, gue kerja under Allianz nih. Dan kita isi form semua juga under Allianz. Berarti persepsi awalnya adalah, wih gila, gue menjadi part of satu company yang besar, which is Allianz. Dan gue tuh bukan sebagai, gue harus jual asuransi segala macam. Berarti itu perspektifnya beda tuh. Beda kayaknya. Nah, dan gue justru merasa keren gitu ya saat itu gitu ya, karena gue kangen banget jadi cici-cici SJPD. Yang pakai linearnya coach gitu ya? Nggak coach tapi emang gue berasa kayak gue suka gitu loh dengan apa sih berpakaian rapi gitu ya, dress up gitu. Terus gue tadi pikirnya berarti keren juga nih gue bakal balik ke dunia itu dengan waktu yang lebih fleksibel gitu kan. Karena udah punya anak juga. Jadi bukan kerja kantor kayak gue dulu. Itu dulu tuh gue kerja kayak 9 to 9 lah. Wow, bukan 9 to 5 lagi, 9 to 9. Iya, waktu di Singapura lebih parah. 12 hours jadinya ya? Iya, waktu di Singapura gue pulang pagi pasti, jam 2 pagi, jam 3 pagi. Makanya karena konsultan kan itu? Karena konsultan. Nah, jadi ya itu, gue berasa ini tuh dunia something yang fleksibel, tapi terus juga perusahaan backupnya juga bagus gitu. Jadi gue justru waktu pertama join, gue berasa ya udah why not gitu ya. Dan nggak ada modalnya kan untuk masuk ke sini gitu. Betul, setuju ya. Dengan kekepoan gue dan dengan angka-angka juga gitu ya. Jadi gue berasa kayaknya insurance seru juga deh kayaknya kalau untuk gue pelajarin gitu. That's the start. Iya, that's the start gitu ya. Begitu pertama kali, berarti gue di sini bukan mau gue di bawah Allianz nih, under Allianz dan ya feel sebagai career woman-nya itu sebenarnya yang Nana kejar waktu itu ya. Nice banget. Terus kalau Julia sendiri gimana? Kalau aku kan pertama kali diajak sama Nana ya. Itu tahun berarti 2017 juga? Tahun 2019. Itu tahun berapa? 2018 juga. Diajak sama Nana. Sebelumnya itu lagi menjalankan apa? Bisnis? Sebelumnya tuh kebetulan kan gue udah married dan gue pindah Jakarta juga. Jadi mostly sebagian besar bisnis yang di Bandung juga udah gue lepas. Karena kan gue juga gak bisa handle. Jadi ada yang gue pasif lah ibaratnya gitu. Jadi sebenarnya di Jakarta itu gue lagi ngejalanin clothing line doang. Lagi ngejalanin itu doang. Nah, which sebenarnya waktu Nana masuk nih ngajakin bisnisnya, timingnya tepat banget ya. Iya, the right timing lah ibaratnya gitu. Jadi pas banget emang. Kan gue sendiri juga orangnya nggak suka, bukan apa ya, gue tuh bukan ibu rumah tangga banget lah gitu. Gue nggak bisa gitu kayak harus diem di rumah terus ngejagain anak doang gitu. Gue nggak bisa. Bisa diem lah orangnya ya. Otaknya nggak bisa gue. Jadi gue kayak pas banget Nana tawarin. Jadi kayak gue ngerasa kayaknya gue boleh deh coba. Secara memang pasti jelasin si sistem bisnisnya kan juga bagus banget gitu kan. Dan ya itu salah satunya tuh karena kita di sini nggak diajak jadi sales kan, kayak ibaratnya benar-benar secara sistem kan? Iya, secara sistemnya tuh kayak lu tuh di sini nggak harus jualan terus gitu kan, nggak jadi agen asuransi, kita tuh di sini berbisnis, jadi partner Allianz gitu, which yang lu tuh nggak perlu jualan seumur hidup karena kan kalau misalnya kayak waktu pertama kali ditawarin gitu, Julia lu harus jualan asuransi terus gitu, mungkin gue juga bakal mikir kan, gila gue mau jual sampai kemana gitu kan, ya nggak sih, mau pasti akan habis lah gitu koneksinya, ntar bisa mungkin nyari mama punya mama temen punya temen gitu atau kemana lah gitu kan, jangan sampai kan passing gitu ketok-ketok toko orang gitu kan, gue kan mikirnya pasti sampai ke sana gitu kan, cuman ya ternyata pas dijelasin bisnisnya ya itu nggak perlu jualan terus, cuman building tim. Terus menurut gue kayak, wah gila ini kayak simple banget gitu bisnisnya. Itu kan setelah dijelasin bisnisnya. But before that kan pasti ada stigma tentang asuransi tadi, ya kan, industri asuransi nih. First impressionnya saat Nana approach. Sebenarnya kalau gue pribadi, gue tuh nggak pernah punya stigma jelek tentang insurance. Banyak gue sendiri juga pemakai insurance, jadi bukan tipe keluarga yang punya trauma asuransi atau anti asuransi gitu. Jadi sebenarnya begitu ditawarin bisnisnya asuransi, gue nggak terlalu mikir ke arah stigmanya atau gue nggak terlalu mikir, cuman mungkin kayak wah gila gue sekarang harus nawarin asuransi, cuman gitu doang pertamanya. Cuman ya karena gue tahu nggak perlu jualan asuransi terus, jadi ya menurut gue kayak ya udahlah bisa banget gitu. Double banget gitu, double banget lah gitu awalnya. Jadi kayak udahlah coba aja gitu. Secara waktu itu pas akhirnya gue sign, gue tuh lihat Nana gitu kayak, hah gila, baru setahun dia udah 40 juta sebulan. Bener-bener dia tunjukin gitu kan sama gue. Flexingnya gitu dulu. Ditunjukin. Terus udah gitu gue kayak, wow gitu, maksudnya gue
jujur gue nggak nyangka gitu ya namanya bisnis asuransi itu ya bisa ngasih income segede itu. Gue tuh dulu tuh mikirnya bisnis insurance tuh ya banyak lah orang kan mikir kayak pekerjaan yang aduh last options banget deh gitu kan. Ibaratnya kalau nggak diterima di salah satu perusahaan, jadi agent lah gitu kan. Bener. Jadi kayak gue tuh nggak pernah mikir, gitu bisa income-nya tuh gitu. Jadi pas gue denger Kodeni tuh income-nya waktu itu udah berapa ya waktu itu ya? Udah 5 miliar. Salah satu founder. Iya, salah satu foundernya gitu udah income-nya tuh udah hampir 5 miliar per bulan. Gue nulis gitu, gue kayak gila gitu, ini opportunity-nya gede banget gitu. Oke, fast forward dari tahun 2017 sampai 2022 sekarang ya, 2021 kemarin berarti terakhir tahun kita kan ada seasonnya gitu ya. Ya menutup season di 2021 kemarin, season baru sekarang di 2022 dengan income 1,1 M-an plus lah, 1,5 M. Pernah expect nggak sih? Jujur enggak lah. Enggak lah, mana kepikiran gila. Nggak kepikiran sih, karena benar-benar dari pengalaman aku dulu kerja kantoran, bisnis, itu tuh semua event yang 9 digit itu nggak ada gitu. 9 digit itu ratusan ya? Nggak ada. Nggak pernah nembus 100 tuh. Nggak pernah. Nggak pernah. Bisnisnya Gila, bisnis pernah nggak nembus 100? Omset mungkin pernah ya? Bukan omset. Ini bener-bener ngomongin omset bersih. Omset pernah lah, apalagi sekolah kan. Kalau sekolah kan duitnya banyak. Cuma net profit yang kita tapi profit yang dapat net profitnya itu. Net profit terus dividen yang dibagi berapa? Bener. Kalau punya bisnis kan kadang-kadang lu ada dividen diputerin lagi, bukan dibagi kan. Jadi kagak dapet emang duitnya. Di situ aja gitu. Jadi bener-bener nggak expect? Enggak. Bisa timnya sebesar ini dan bisa dapat income gini. Oke, nah ini menjadi seru nih karena nggak expect nih. Gimana maksudnya? Pasti kalian kan nulis goals dan lain-lain gitu kan ya. Maksudnya pertama kali join sebagai agen asuransi gitu, apa sih ekspektasi kalian untuk let's say 5 years ke depan gitu, dari tahun 2017 sampai 2022? Berarti kan udah genap 5 years kan ya? Iya benar. Iya kan? Apa ekspektasi kalian waktu gue cuman paling ya setahun 2 tahun di industri ini, abis itu let's see gitu, what's next gitu. Awalnya pernah mikir kayak gitu nggak sih? Apa yang dipikirkan? Wah, nggak ada ekspektasi sih. Jadi jalanin aja. Iya, jalanin aja. Tiba-tiba langsung soalnya gue lumayan orangnya kalau misalnya udah nyemplung dan gue ya cocok sama komunitasnya dan gue suka sama sistemnya dan gue percaya produknya. Ya kalau gue sih orangnya gitu ya, udah terjun aja gitu, udah jalanin aja gitu, ikutin. Kalau Nana sendiri? Lah, gitu. Sama. Jadi emang nggak mikir panjang juga sih. Even orangnya kayak kita tuh overthinking ya? Iya, kita kayaknya happy go lucky yang kayak ya udah gitu ya. Nggak mikir gitu loh. Iya benar-benar. Sesantai itu gitu. Jadi nggak terlalu yang dianalisa gitu kan kayak aduh ini untung ruginya gue jadi agent apa nih, enggak sih. Iya. Jadi benar-benar udah jalanin aja. Terus dapat segini ya begituan gitu ya. Kita ada sih, maksudnya kita ada lah goals-nya yang udah dihitung segala macam, kita ada lah gitu kan. Tapi ya nggak fokus di situnya sih. Maksudnya ya tetap kita enjoy the process. Jalanin aja kayak day by day. Iya, kita konsisten aja lah intinya. Oke, I see. Dan Live sendiri, ini kalau my perspektif ya sebagai salah satu partners juga, ya gue ngelihatnya Live ini menjadi salah satu komunitas yang break the stigma di industri insurance sendiri gitu. Kalau ya kalian bisa cek Instagram kita di Live by Vision ya, itu benar-benar cantik-cantik dan bening-bening semua ya. Bener-bener crystal clear semua ya. Wow, crystal clear. Dan itu bener-bener ya break the stigma banget gitu. Dan ya kalau dulu kan stigmanya ya orang-orang tua gitu ya. Kalau sekarang kan bener-bener berubah sendiri. Apa emang udah di planning seperti itu apa gimana? Enggak sih, jadi memang pas awal aku join gitu ya, terus aku tuh udah mikir gitu, wah ini kalau misalkan memang di sini kita mau berbisnis dan emang fokusnya di building team, kayaknya memang perlu deh kayak dikuatin ya komunitasnya. Dan perlu biar jadi kekinian gitu bisnis ini, karena kan kita udah tahu bisnisnya ini bagus kan sebenarnya kan, cuman kemasannya nih gitu kan. Dan untuk anak-anak Gen Z, Gen Y itu semua tuh branding tuh penting sekali. Yes.
ya kan? Bener-bener orang tuh kayaknya butuh banget itu kan branding gitu. Berarti emang udah di planning gitu? Iya, jadi dengan pengalaman berbisnis sebelumnya kan banyak bisnis aku juga startup ya, gitu ya. Jadi ya memang aku mikir nih, wah kayak ini kalau misalkan kita branding yang keren gitu ya, bisa gitu. Dan bersyukur banget ketemu dengan partner live aku juga, Juliet sama Gwen, yang satu visi, satu misi sama aku gitu loh. Jadi ya udah kita bertiga benar-benar seriusin. Shout out dulu buat Gwen ya, yang lagi di Melbourne ya sekarang ya. Lagi di Melbourne. Itu salah satu founder Alive juga. Ya, harusnya kita berempat ya di sini ya. Iya, benar. Dan salah satu indahnya bisnis ini bisa kerjain dari mana-mana. Right. Lanjut. Iya, jadi awalnya begitu ya bertiga, terus ya udah gitu. Jadi kita benar-benar hire secara bisnis ini kita benar-benar treat secara profesional dan kita juga hire orang-orang juga ya yang kayak karena kapasitas gue nggak di branding gitu. Gue tahu yang bagus tapi gue nggak bisa bikin gitu kan, karena kan gue accounting dan grafis sih tapi moyung. Tapi ya hire yang profesional aja gitu ya. Ya udah terus saya kira ya terbentuklah Alive ini gitu, dan bersyukur ya semakin besar gak tau gimana sampai sekarang ya. Terbentuklah ini. Ya, dan memang benar-benar break the stigma ya. Karena ya yang join kita pun ya benar-benar orang-orang bagus gitu. Ya kan? Iya, setuju sih. Orang yang dengan background yang dan ya ini ngomong soal background, kita tuh benar-benar organik kan ya. Jadi ya jujur, gue juga buta soal asuransi before. Kalian juga pasti kan demikian gitu ya. Yang tahu asuransi ya cuman untuk kalau sakit dibayar, ibaratnya seperti kalau meninggal dapat santunan gitu. Jadi backgroundnya kan pasti macam-macam juga di Alive ini gitu kan. Ada businessman, fotografer, chef, mungkin dokter juga gitu kan. Jadi berbagai macam background gabung ke sini gitu ya. Dan ya itu benar-benar salah satu yang bisa bikin stigmanya berbeda. Gitu kan ya, bukan ya kayak tadi Julie bilang orang-orang buangan last resort gitu ya. Tapi bahkan ini bisa menjadi the first choice gitu ya. Untuk ketika lulus ya why not gitu untuk terjun ke bisnis asuransi. Karena banyak banget ya yang maksudnya orang-orang yang dulunya berbisnis gitu ya, owner sesuatu lah ibaratnya gitu. Setelah beberapa tahun di bisnis ini mereka jadi kayak ganti haluan gitu loh, karena mereka ngerasa ya setelah di sini mereka lihat gitu opportunity itu tuh bener-bener lebih bagus dahsyat ya, gitu. Tapi nih tadi kan soal ngomongin opportunity di bisnis ini sendiri, which is insurance. Sedangkan insurance kan di Indonesia sendiri itu kan banyak banget perusahaan, ya kan? Nggak tahu mungkin kebetulan nemunya Allianz gitu ya, karena koneksinya ada yang Allianz gitu. Pernah nggak sih kayak nengok-nengok dikit gitu di sebelah-sebelah gitu? Kenapa bisa Allianz? Gue udah tahu sih jawabannya, cuman kan yang dengerin ini mungkin belum tahu nih jawabannya. Why Allianz gitu? Kenapa nggak another company? Kalau gue tuh sebelum di sini benar-benar buta asuransi ya, dan kebetulan diajakin di sini. Tadi gue bilang kan. Dan karena kita orangnya nggak mau pusing gitu, gue nggak compare sih jujur gitu. Percaya aja gitu ya, karena memang track recordnya dan kalau emang dilihat dari sisi brandnya, gue berasa Alianz sudah kuat banget gitu kan. Karena kan itu perusahaan kelas dunia ya. Kita bukan ngomongin perusahaan-perusahaan yang kantornya di ruko-ruko nih gitu kan. Ini kan punya kantor juga, DCB dan legit gitu. Jadi ya udah gitu. Percaya sama ininya. Iya. Kalau gue tuh dulu gue sempet join waktu gue dulu tuh waktu For Good dari Melbourne, gue kayak pernah ditawarin dan gue kayak sempet join di perusahaan sebelah Lada. Cuman gue nggak jalanin sama sekali karena sistemnya tuh beda banget. Menurut gue beda banget. Bisa di-compare lah main point-nya aja. Apa sih yang bikin beda? Beda. Pertama karena dia nggak building tim, jadi mereka nggak fokus pegangin banget orang-orangnya. Which kayak gua aja nggak even mencoba untuk menawarkan ke orang, even leader gua aja nggak megangin gua gitu. Ngerti nggak sih? Kalau di sini kan kayak semuanya dimonitoring banget kan, kayak ayo dong gitu, apa sini belajar dulu sama gua atau ya banyak lah kan kalau di sini kan gitu. Sedangkan kalau di sana tuh benar-benar fokusnya juga di personal selling. Which kayak gue juga mikirnya panjang nih. Oh gila, gue harus punya nasabah berapa banyak, gue harus nyari nasabah berapa orang gitu kan, kayak ya udah kepikirannya udah wah gila kayaknya nggak mungkin gitu. Makanya ya karena 2 poin itu gue nggak jalanin. Gitu ya. Sedangkan kalau di Allianz kan beda banget ya, begitu gue nyemplung kayak langsung Nana ayo Le ya diajak gitu kan, dijemput, gue even dijemput terus gitu kan, training gitu kan. Terus kayak ya gitulah, lebih beda banget ya, lebih supportnya tuh jauh lebih beda. Berarti lebih ke support system dan komunitasnya juga ya. I see. Di awal ya kan, tadi udah tahu sih jawabannya, benar-benar sebenarnya kalian nggak terlalu
kalau dari Nana sendiri kan nggak terlalu fokus ke money-nya. Iya kan, tadi ceritanya bahwa gue pengen jadi career woman lagi, gitu kan ya. Sempet lihat money-nya nggak sih di awal? Kalau Julia kan lihat dong. Lihat dia kan. Dia bilang lihat kan, apalagi waktu di show ya. Kalau Nana kan enggak tadi. Lebih ke... Iya, tapi sebenarnya dijelasin sih dari awal join kan ada dipresentasiin ya. Kayak sebenarnya nih future-nya bisa kayak gini-gini, tahapan bisnis kayak gini-gini. Ya nyantol juga sih di aku gitu. Dan aku mikir kayak wow gede juga ya ternyata ya gitu. Dan ya udah sesimpel ngelihat itu doang. Ngelihat itu tuh di slide itu tuh. Yes. Kayak layar biru gitu kan. Gitu kan. Layar cuan. Blueprint. Iya gitu. Soalnya kan jarang banget ya ada bisnis tuh yang kayak terukur. Gitu kan. Dengan semua bisnis yang gue pernah jalanin sebelumnya gak bisa gitu diprediksi sampai dihitung sampai kayak begini gitu. Sedangkan gue kan orangnya lumayan hitungan gitu. Betul. Ya. Jadi otak begitu kiri. Jadi begitu dikasih lihat kalau lu begini dapetnya segini, kalau lu begini semua tuh udah ada hitungannya. Betul, setuju. Iya kan? Jadi tinggal dikerjain gitu. Jadi itu yang bikin aku juga kayak oke, jelas banget nih gitu. Sistemnya udah jelas nih, tinggal dijalanin, tinggal dikerjain gitu. Ya udah. Jadi langsung aja udah. Iya. Gaspol. Kayak even kalau lu kerja di corporate ya, itu kan bos lu nggak bisa kasih nih ya gaji lu naikkan gaji lu tahun depan. Gaji lu 2 tahun lagi segini ya. Ibaratnya lu setahun ini lembur 200 hari gitu kan ya, tapi gaji lu nggak naik gitu kan. Iya. Nggak tahu kan. Ya kayak ibaratnya dulu pulang jam 2 gitu. Iya enggak. Naiknya berapa? Tapi untungnya lumayan karena kan memang gue di Singapura gitu kan. Jadi memang udah pakai rate sana gitu. Tapi ya tetap aja capek banget gitu. Nggak mungkin itu bisa dikerjakan. Di sini pernah nggak kerja sampai jam 2? Pernah nginep gue. Jadi gue tuh pernah kerja di kayak waktu di KPMG itu. Gue benar-benar kali kerjanya jam 9 pagi baru pulang the next day itu jam 3 sore. Wow. Dan itu gue nggak tidur loh. Bukan yang kayak gue tidur di meja gitu, enggak. Kerjain apa sih? Kerjain MRT. Bikinin visibility study gitu, studi kelayakan gitu kan. Dan waktu itu ya lumayan banget ya kerjanya sama orang-orang Jepang juga. Tapi ya tetap aja gajinya biar tahun depannya segitu aja. Iya. Gak even di bawahnya 9 digit, puluhan nggak even puluhan juta. Oke, lanjut ya. Kalau Julia sendiri kan gara-gara lihat income-nya Nana udah 40 juta sebulan baru setahun gitu kan ya. Kalau lu mau kerja di corporate mungkin bisa berapa lama gitu kan ya. Betul. So you in it for the money, right? Iya kan? Jujur bener. Tapi nih buat berdua, along the way, ya kan, selama 5 tahun ngerjain bisnis ini, gitu, apa sih hal lain selain money-nya yang something yang bisa kalian kasih impact juga atau purpose gitu loh? Impact-nya lah ya. Impact-nya. Ya, impact atau purpose lain, kalian punya purpose lain nggak selain money setelah jalanin? Setelah jalanin. Yes. Kan pasti di awal kan in it for the money kan? Iya, awalnya pasti itulah, semua nggak bohong lah. Semua orang pasti pas lihat sistem bisnis. Gue juga. Mostly pasti mereka ngerasa kayak, wah gila ini opportunity-nya luar biasa banget gitu kan, income-nya gede gitu. Jalanin dulu aja. Tapi setelah ngejalanin hampir 4 tahun di sini, kayak banyak ya hal yang bikin gue pengen terus jalan gitu kan. Purpose-nya itu loh, jadi kayak impact yang bisa kita kasih untuk tim kita. Konkretnya ya gimana? Kan? Konkretnya tuh jadi kayak misalnya nih untuk tim kita kayak ngelihat mereka nih hidupnya tuh jadi lebih sejahtera, perubahan hidup gitu kan. Terus kayak di sini kan macam-macam ya, banyak pengembangan diri juga, ngelihat orang yang kayak tadinya nggak bisa ngomong, orang yang tadi introvert jadi bisa ngomong gitu kan. Jadi speaker itu kan something yang ya money can buy gitu kan. Jadi kayak ada sesuatu yang ternyata di dalam sini tuh ya kita bisa jadi impact buat orang lain gitu. Bukan gede doang gitu kan, tapi kayak bisa keren. Bisa merubah hidup orang lah gitu. Oke, itu klise-nya seperti itu ya. Sama itu produknya yang kita jual kan juga bukan produk yang kayak atau kan bukan jual asal produk apalah gitu kan. Nggak usah disebut lah. Ya kan, yang kita jual kan produk yang pasti bakal Nah ini juga mungkin membedakan MLM lainnya gitu, dimana ya emang produknya berguna kok ya, dipakai jutaan orang juga, ratusan juta orang juga banyak yang pakai produk ini gitu kan ya, jadi ya bukan tipu-tipu ya. Iya, dan tadi ya kayak tadi Julia bilang kan memberikan impact buat tim bisnis partner kita. Gue impact nggak buat lu? Impact lah. Jujur ya. Dia. Impact banget lah. Jujur ya, kalian inspirasi lah. Ya maksudnya
I aspire to be like you guys. Ibaratnya kan seperti itu dengan, ya gue juga pingin lah dapat income 1,5 M gitu. Dan maksudnya kalian kan sekarang total manpower sendiri, partners di Alive 800 orang kan, which is itu gede banget. Itu ibaratnya udah startup skalanya udah besar banget dengan manpower sebanyak itu ya kan, dengan omset tahun lalu aja sampai 85 miliar gitu. Dan ya gue juga punya background pebisnis gitu kan ya. Dan ya salah satu goals gue adalah ketika membangun sebuah bisnis kesana gitu loh, which is ya menjadi ya seperti kalian ini ya kan. Amin. Tapi sebenarnya gue bukan ngomong ke situ. Gak apa-apa. Jadi sebenarnya tadi kalau Julia bahas impact yang buat our business partner, tapi yang juga luar biasa itu yang memberikan impact buat our clients ya, nasabah-nasabah kita gitu ya. Jadi dengan membantu mereka klaim-klaimnya terbayarkan, dengan membantu mereka itu ya memiliki proteksi yang bagus gitu untuk keluarganya, itu juga menjadi apa ya, satu purpose sendiri buat kita gitu loh. Jadi nggak cuman ya tadi gitu, kalau mungkin awal mikirnya cuman buat duit gitu ya, money, tapi ternyata tuh di sini banyak banget yang kita bisa dapetin gitu, purpose lain yang kita temukan hanya di bisnis ini gitu ya. Nggak ada di bisnis lain. Nggak ada, bener. Nggak ada. Istilahnya gitu. bener-bener kayak gue tuh pertama kali ngerasain ada bisnis yang kayak lu tuh bisa dapat uang banyak gitu ya, tapi di samping itu kayak lu tuh bener-bener bisa jadi berkat buat orang, ya kan? Ini no bullshit ya, bener. Bener, ini bener-bener sesuatu yang setiap kali orang nanya gitu ya sama gue ngerasa kayak wah gila, bisnis ini tuh gak main-main gitu, ya kan? Bukan cuma duit doang gitu yang kita kasih, itu bener-bener berkat gitu buat orang. Luar biasa. Tapi kan ini selama 5 years ya, jadi mendirikan Alive ya. Apa sih, kayak pernah nggak sih kalian merasa kan startup banyak banget struggle-nya? Apa sih struggle-nya saat membangun Alive? Famous banget. Struggle-nya ya, karena balik lagi ya, di sini nih kita bisnisnya tuh business people. Yes. Jadi struggle-nya itu ya untuk apa ya, merubah mindset-nya partner-partner kita ya. Jadi bisa punya value yang sama kayak yang udah kita rasakan di bisnis ini gitu loh. Ya paling itu sih, karena kan ini ya, orang kan beda-beda gitu ya. Jadi kita tuh benar-benar harus bisa pelajarin tuh psikologinya main. Iya gitu kan. Berarti cocok banget nih yang kuliah psikologi. Benar, bisa. Silakan join. Boleh DM aku. Ya karena ya itu benar-benar mesti bisa ini ya, mesti bisa baca orang gitu. Karena kadang-kadang treatment ke satu partner dan partner lainnya tuh nggak bisa sama gitu. Betul. Kan. Gitu, ada yang sensitif gitu ya. Berarti itu struggle ada ya. yang tambeng managing banget people-nya gitu. ya. Itu salah satu yang skill yang kita pelajarin sih di Julia sini juga ya, sama. untuk self development. Managing people. Paling struggle ya itu ya, manage people sih. Ada yang drama banget ya? Karena ya gitu, ada yang drama. Ada yang drama, ada yang ya banyak ya, kan namanya ya people kan otaknya macam-macam ya, pikirannya gitu kan. Jadi beda-beda lah cara pikirnya gitu ya, nyatuinnya itu loh, nyeragaminnya itu yang ya challenge lah gitu. Jadi with great income comes great responsibility. Ya. Kita dapat income juga bukan yang kayak langsung dapat gitu, iya, betul. kan, ini kan butuh keringat iya, gitu ini kan. menggulung kan, maksudnya ya kalian juga pasti merasakan start dari income 2 juta. Iya dong, dari 500.000. Dari 500.000, ya kan. Jadi benar-benar dari awal juga gitu kan ya, nggak tiba-tiba instan langsung dapat 1,5 M. 5 gitu tahun kan? 5 tahun, benar-benar dari awal terus menggulung gitu kan ya. And then tadi ngomong-ngomong soal struggle, berarti lebih ke people ya. Tapi sebenarnya nggak bisa, maksudnya it's not like really kayak problem gitu ya, it's a happy problem lah gitu loh for us gitu. Karena ya memang di sini kita juga jadi belajar ya, dan kita jadi punya banyak teman baru, keluarga baru yang ya sebenarnya seru sih sebenarnya. Lama-lama jadi kayak ketemu orang baru, oh oke, kayak gini tuh, yang ini di manage harus gini, oh yang ini terus diginiin gitu ya. Jadi kayak seru aja sih sebenarnya. Ya jadi lebih menarik ya. Iya, terus sama buat kitanya sendiri tuh jadi kayak ya kitanya sendiri juga jadi pengembangan diri ya, belajar gitu. Ada dinamikanya lah ya. Iya, jadi kayak kalau misalnya terlalu ini juga kan nggak baik ya. Iya, kalau terlalu indah gitu kan, ya nggak bisa lah. Kalau terlalu indah kita nggak berkembang dong. Betul. So, jadi menurut kalian nih, ini kan orang lihat income segitu pasti pingin kan? Wah gila, gue juga pingin nih, menginspirasi lah, kita kan tujuannya itu ya, menginspirasi orang yang dengar ini dan nonton ini. Kalau mereka mau jadi agent, menurut kalian startnya dari mana? Susah nggak sih gitu? Startnya ya, dari nurut sama lidah. Startnya dari gimana cara jadi agen yang sukses, ibaratnya seperti itu?
ikutin semua sistem yang udah dibikin sama tim kita sih. Kayak Redoxon. Oke, larut seperti Redoxon. Oke, jadi itu ya benar-benar harus ikut sistem. Dan mau dibentuk ya humble enough ya, untuk belajar hal baru gitu. Karena itu yang paling penting ya. Yes, mau background kalian tuh udah keren apapun. Iya, begitu di bisnis ini menurut aku ya kalian mesti humble enough untuk belajar lagi gitu. Lagi setuju banget. Itu tips suksesnya. Iya. Untuk bisa dapat income sebesar itu. Iya, karena jujur aku tuh dulu pas pertama kali jalanin di bisnis ini tuh ini ya, ikut pelajarin semuanya tuh ya benar-benar nggak pilih-pilih gitu. Ikut aja semua. Ikut aja gitu kan, belajar gitu, benar-benar belajar lagi kayak dari awal gitu ya semuanya dan benar-benar dengerin kata leader-leader yang udah jalanin bisnis ini duluan gitu. Karena kan mereka pasti udah tahu ya, udah pernah ngerasain mungkin ya dan udah banyak pengalamannya. Jadi gitu. Ya dengerin kata leader sama ya ikutin sistemnya. Alright, thank you banget udah ngobrol bareng kita dan sharing gimana sih tipsnya ya untuk bisa membangun satu komunitas bisnis yang luar biasa, Live ini sendiri from scratch ya. Sampai sekarang total manpower-nya udah 800 orang, luar biasa. From bertiga, ya kan? Dari bertiga sampai multiple hingga 800, which gue juga salah satunya ya. Dan ya I hope juga kita bisa belajar banyak juga ya dari apa yang udah di-sharingkan ini. So I wish you best of the best sukses ya in the future. Amin. 2022 ini totalnya mau targetnya berapa tadi? 307 miliar. 7 miliar, which is hampir 4 kali lipat dari yang sebelumnya. Kalau kayak gitu income-nya berapa tuh? Wow, dinikmati saja lah ya. Nanti kita udah nggak usah dipikirin. Podcast 2023. Oke, spill. Kita bakal spill lagi apa yang dibeli. Thank you for listening. Kita sign out dulu. Bye-bye. Thank you. Thank you.